Oke, sahabat-sahabat hobi marolis, saya pernah membaca sebuah tuntunan dari Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan saya pernah membaca bahwa Rasul didatangkan di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Saya bukan orang pondok, tapi saya ingin berkarya dan ingin mewujudkan ini akhlak di depan di masyarakat. Kebetulan saya dikasih sedikit ilmu untuk bisa masyarakat kita itu membaca menggunakan otak sebagai kekuatan untuk bisa membaca sesuatu di dalam otak. Sehingga ini yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga pada saatnya nanti teman-teman ini, adik-adik yang saya ajarkan itu, yang saya ajarkan, dia bisa membaca Al-Quran di dalam sang otak. Terus setelah itu dia mengerti artinya. Kita membeli buku membeli Al-Quran di toko yang terjemah dari MUI, karena konsep ilmu saya itu memotret dan membaca di dalam otak. Mereka akan tahu membaca Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa di dalam otak. Setelah itu dia menggambarkan itu di dalam otak sehingga ada tulisan Arab dan artinya di situ. Mereka akan tahu satu persatu arti. Pertama kita ajarkan di dalam Jusama. Mereka akan mengetahui apa artinya Al-Ikhlas itu, Anas, Al-Falaq dan sebagainya. Nah, mereka membaca di dalam otaknya dan di situ ada tulisan arti di bawah karena dia sudah bisa memotret Al-Quran itu dalam otak dan mengetahui artinya. Akhirnya dia akan tahu artinya. Karena saya yakin laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu akhlak itu harus tahu dari tuntunan Al-Quran. Kalau hanya membaca dan tidak mengetahui artinya, tidak akan bisa meniru. Nah, kami akhirnya mencoba untuk artinya itu diterapkan dalam sebuah bayangan. Setelah mereka tahu artinya, mereka mampu menggambarkan isi daripada Al-Alaq itu apa, terus isi daripada Anas itu apa, setelah itu isi dari Al-Bayyinah itu apa. Mereka menggambarkan. Setelah mereka mengetahui membaca Al-Qurannya, terus di bawahnya ada arti, dia terus menggambarkan isi cerita itu. Sehingga di situ kalau ada al-laqab, bagaimana perilaku al-laqab itu, paman Rasul, terus bagaimana istrinya akan mendapatkan surga karena dibayangkan. Nah, ini kami konsep belajarnya sederhana, bermula dari mengubah hafalan menjadi gambaran. Memang banyak yang bertanya, apa mungkin menggambarkan bisa sampai mengerti Al-Quran? Nah, ini konsep menggambarkan, dia terbiasa menggambarkan apapun, kata benda, terus kita berikan alur supaya dia bisa meletakkan kata benda di satu tempat. Dia bisa melihat, hanya terbiasa menggambarkan benda, terus menggambarkan warna, terus dia bisa mendengarkan suara. Akhirnya pada saatnya sudah terbiasa menggambarkan itu, melihat Al-Quran tulisan Arab langsung bisa dipejamkan dan ditulis di dalam otaknya, dan mereka tulis dan mereka artikan dalam otaknya, sama dengan memfoto. Terbiasa, akhirnya terus bisa digambarkan sekalian, akhirnya melekat pada dirinya. Ini 4 siswa ini sudah mencapai hal itu. Ada tahapannya, mengenal folder, membuat folder kedua, ketiga, terus mengisi folder-folder itu, terus membiasakan telinga. Mereka memberitahu ucapan becak, sang otak langsung bisa menerjemahkan gambar becak. Wortel langsung menggambarkan wortel dengan warna orange. Mereka terbiasa apabila ada suara berkenaan dengan kata benda langsung mampu menggambarkan. Belajar dari itu, akhirnya si anak yang belajar ini
melihat Al-Quran itu terus langsung bisa tergambar di dalam sang otak. Nah ini yang akan saya berikan, ini cerita anak-anak ini akan tahapan-tahapan yang akan diberikan supaya nanti sampai di membaca Al-Quran di dalam sang otak. Mungkin itu untuk sementara ini kita lanjutkan untuk bagaimana anak-anak ini mengalami ini selama 12 kali pertemuan. Ini moga-moga ini bisa bermanfaat. Jadi 3 anak ini akan menceritakan bagaimana awal ikut hobi sampai dengan sekarang dan apa yang mereka peroleh. Silahkan. Jadi dulu emang dari SD udah tahu arti surat-surat pendek kayak Al-Qur'an, tapi nggak sedetail sekarang. Dulu udah bisa baca, udah tahu artinya dikit-dikit, tapi sekarang udah tahu artinya perkata-perkata. Udah. Soalnya kita ngegambarin perkata dari ayatnya itu kayak ad-duha, wad-duha, walaili idza saja, walaili idza saja, kita udah tahu semuanya gitu. Jadi udah perkata terus habis itu digambarin juga gitu. Jadi bisa cepat tahu gitu. Nah, untuk kalau habis sholat kan baca Anas. Nah, kalau dulu itu cuma hafal doang, kalau sekarang tuh tak coba tak munculkan tulisannya sama artinya sama gambaran apa yang ada di surat Anas. Saya juga sama, dulunya sekedar tahu kayak surat apa gitu. Kalau surat-surat pendek cuma secara globalnya intinya itu tahu apa artinya. Kalau sekarang itu udah tahu perkataannya, itu udah tahu, dan kok bisa tergambar itu karena tahap-tahapannya kita itu udah terlatih kayak folder menggambarkan itu, folder kunci sampai ada kali folder itu udah biasa menggambarkan. Jadi nanti masuk Al-Quran udah bisa menggambarkan. Sehingga kalau kita sudah tergambarkan di dalam otak, karena akan menggerakkan seseorang akan tergambar karena gambaran itu. Kalau seandainya ayat itu menggambarkan bagaimana nistanya seorang pengumpat yatim piatu, terus setelah itu di situ ada bagaimana Allah memberikan gambaran neraka, dia tidak akan pernah mengumpat karena di dalam gambaran otak informasi masuk ke pusat saraf atau sentral data. Setelah itu dia akan menggerakkan karena berhubungan dengan tulang belakang, dia akan melangkah. Kalau dalam Quran itu menggerakkan hati, ada nafsul mutmainnah, ada lawama, ada amaro. Karena gambaran. Nah, kalau orang tidak pernah mengenal gambaran, tidak akan pernah dia berbuat sesuai dengan yang dimaksud. Karena kita membaca Al-Quran, seandainya membaca tidak tahu arti dan maknanya maknanya terus tidak tergambar, memang dapat pahala, tetapi akhirnya tidak akan mengubah proses berkehidupan. Sehingga ini akan membawa ke akhlak. Saya berharap ini yang di pondok, biarlah karena memang orang-orang pondok, saya akan bekerja di luar pondok. Siapapun yang mau belajar ini, sehingga menggambarkan Al-Quran, terus mengenal arti, bisa menggambarkan ceritanya itu, sampai akhirnya akan mengubah akhlak. Karena memang benar bahwa Rasul datang ke muka bumi itu karena mengubah akhlak yang bagus, tidak akan pernah korupsi, karena tahu bagaimana salahnya mencuri, karena tahu Al-Quran yang dibaca maknanya tahu, sehingga dia bisa menggambarkan salahnya kalau dia mencuri. Dia tidak akan berzina karena tahu tidak boleh, tidak akan pernah makan babi karena tahu ada gambaran yang jelas dalam otaknya. Nah, ini kami ingin mengajarkan kepada semuanya bahwa mengenal Al-Quran dan arti dan menggambarkan awal ceritanya itu yang akan membawa dampak berperilaku yang baik. Mungkin ini yang kami tawarkan kepada masyarakat yang di Madiun, datang di tempat kami di Koperasi Jaya Barokah Mandiri. Yang di letak yang jauh kami akan bisa daring atau kita akan membuka di tempat yang jauh. Kami ingin ini dimiliki oleh para putra-putra petani dan orang-orang anggota koperasi dimanapun. Kami ingin mengajarkan ini sehingga kalau ini menyebar
konsep ini, saya yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan akan ada perubahan akhlak yang jelas. Karena mereka membaca Al-Quran, tahu artinya, tahu maknanya, dan digambarkan bagaimana gambaran itu sehingga akan berbekas pada hati dan akan menggerakkan berlaku baik. Demikian mungkin kami, dan ini 4 anak ini sudah proses sampai 12 kali 13 kali pertemuan. Kami nyatakan sudah final, terus tinggal pendalaman. Setelah anak lulus dari sini melanjutkan ke pondok atau melanjutkan ke belajar tajwid, melanjutkan mendalami sesuatu pada seorang ulama atau pondok, itu mungkin lebih mudah. Karena ingin kami undang anak-anak yang belum pernah belajar itu, kami undang untuk bisa belajar tentang hal ini. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.